Salam, Bapak Mama, Saudara. Hari ini kita sudah ada di penghujung tahun 2023. Pembacaan kita, Yesus adalah terang dunia, dengan tema Yesus memberi terang hidup bagi orang percaya. Yesus memberi terang hidup bagi orang percaya. Syair lagu Tuhan selalu menolong, dia punya syair lagu seperti ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, selalu menjaga. Sehelai rambut tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Ia mengenyangkan dan pelihara seumur hidupku. Ini syair lagu dari Tuhan selalu menolong, bahwa di setiap musim yang berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Bapak, Mama, Saudara, tinggal menghitung jam ke menit ke detik. Hari akan berganti, tahun pun akan berganti. Dan hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya terhadap hidup kita selama setahun. Dan atas perkenanan Tuhan pula, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2024. Bila sejenak kita menoleh ke belakang, mungkin hidup kita ada dalam gelap dan terang. Ada berbagai peristiwa dalam hidup kita. Ada yang mengalami sakit, tapi juga ada yang mengalami sehat-sehat saja di tahun ini. Ada tawa, ada tangis, ada keberhasilan, ada kegagalan. Ada kehilangan orang-orang yang kita kasihi, tapi juga ada kedatangan anggota baru dalam kehidupan keluarga kita. Dan berbagai peristiwa lain yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan semua yang kita alami itu ada yang terasa berat, tapi juga ada yang terasa ringan saja. Tapi kita harus yakin bahwa bila Tuhan telah membawa kita hingga penghujung tahun ini, maka terbukti bahwa kasih Tuhan itu lebih besar dari segala kesukaran kita, dari segala sakit penyakit kita, dari segala kegagalan kita, bahkan dari segala duka yang kita alami. Segelap apapun masa lalu, masa yang telah kita lalui di tahun 2023, dan prediksi perencanaan masa depan kita di tahun baru, Yesus adalah sumber terang bagi kita. Teks bacaan kita bercerita tentang perdebatan Tuhan Yesus dengan orang Farisi. Perdebatan itu terjadi di dalam bait Allah ketika Tuhan Yesus sedang mengajar. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengajar tentang terang hidup bagi orang-orang yang mengikut-Nya. Terang yang bersumber dari Allah, terwujud di dalam dirinya sebagai juru selamat. Pemberitaan itu diberitakan bagi orang-orang yang mengikutinya, dalam arti mendengar ajaran terus meneladani hidup Yesus, dan harus mewarisi terang hidup yang dari Allah itu. Melalui perdebatan itu, Tuhan Yesus mempertahankan kebenaran pemberitaannya bahwa Ia datang ke dalam dunia untuk menolong manusia mengenal Allah dan menunjukkan hidup baru yang Allah berikan kepada semua orang. Kita yang masih hidup sampai akhir tahun ini, saat ini adalah kesempatan bagi kita untuk mensyukuri dan merenungkan perjalanan hidup yang dituntun oleh Tuhan. Dan kita meyakini tuntunan Tuhan itu adalah tuntunan terang. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Tuhan Yesus sumber terang yang menerangi setiap umat manusia. Dunia ini akan menjadi kolong yang gelap gulita jika tanpa matahari.
Demikian pula dunia ini apa jadinya bila tanpa Yesus, yang olehnya terang telah datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus berkata pula bahwa barang siapa mengikut aku, seperti para pengembara yang mengikuti terang dalam kegelapan malam, dan orang Majus yang mengikuti terang bintang, maka ini juga menjadi pesan penting bagi kita, bahwa Yesus Kristus menjadi terang bagi kita. Ia akan berjalan dalam kegelapan. Ia akan menolong kita untuk menelusuri setiap hari-hari hidup kita. Karena itu kewajiban kita adalah mengikuti terang itu. Yesus Kristus adalah terang sejati. Tidaklah cukup Bapak Mama jika kita hanya melihat dan mendengar tentang terang yang sejati itu. Tidaklah cukup kalau kita hanya melihat terang itu, memandangnya saja. Kita harus mengikutinya, percaya kepadanya, dan berjalan di dalamnya. Sebab terang adalah terang bagi kaki kita, dan bukan hanya bagi mata kita. Yesus menyampaikan dirinya sebagai terang dunia ini di bait Allah. Orang-orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah terang hidupnya. Tetapi mungkin juga kita seperti orang Farisi, mempertanyakan Yesus Kristus sebagai terang hidup kita. Padahal kita sedang ada di bait Allah. Kita sedang percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Mama, kalau ada terang di dalam kegelapan, apakah kita tetap digelap atau kita mau menghampiri terang itu? Ada orang yang tetap memilih gelap karena memang ia mencintai kegelapan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, harus mengikuti terang itu. Ketika kita jalan malam, kita pegang senter, kita kasih menyala senter. Senter, dia punya cahaya ke arah mana, kita punya mata juga akan tertuju ke situ. Terus kita punya kaki juga akan mengikuti terang itu. Kita punya jalan itu dituntun oleh terang. Coba kalau kita senter ke lain, mata pi di lain, kaki juga jalan-jalan sah. Kita pasti jatuh. Demikian juga berjalan dalam terang Tuhan. Di dalam terang itu, kemana terang itu pergi, ke situ mata kita, kaki dan seluruh tubuh kita berjalan mengikuti terang itu. Tapi kadang kita orang percaya ini beda. Terang di lain, kaki di lain, mata di lain, telinga di lain, akhirnya kita jatuh, kita tidak sadar. Terang itu memberikan petunjuk di jalan kebenaran. Itulah Kristus sang terang itu. Maka kita harus mengikuti terang. Ikutlah Kristus sang terang itu, maka kita akan mengikutinya ke sorga. Kalau kita mengikuti kegelapan, maka surga tidak menjadi milik kita. Yesus adalah terang dunia. Terang yang terpancar dari Yesus menolong kita untuk melihat rekam jejak hidup sepanjang 1 tahun dan memastikan arah hidup ke depan. Pergantian tahun menjadi kesempatan untuk setiap orang percaya memastikan perjalanan hidupnya sampai di tahap mana dan ke arah mana tujuan hidupnya. Karena di situ kita membutuhkan terang. Malam ini Bapak Mama bersaudara, ini adalah kesempatan bagi kita untuk berevaluasi. Kita harus merenung tentang semua hal yang kita alami. Baik sakit, sehat kita, keberhasilan kita, kegagalan kita, semua dinamika hidup yang kita alami, kita harus merenung. Kalau kita beriman bahwa semua yang kita alami dan lewati karena Tuhan, maka kita harus terus beriman dan sungguh-sungguh berharap pada sang terang dunia,
sejati, Yesus Kristus, bahwa di tahun baru juga Tuhan pasti menyertai kita. Asalkan kita mau mengikutinya dan mau menjadikannya sebagai terang bagi perjalanan kehidupan dan pergumulan kita, maka percayalah Tuhan akan membawa kita menemukan kasih dan kuasa Allah yang memampukan kita menemukan solusi, membebaskan kita, menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan kelegaan dalam hidup kita nanti. Bapak, Mama, bersaudara, di dalam Tuhan Yesus yang adalah terang dunia, Ia Tuhan yang punya solusi, Tuhan yang punya petunjuk, metode, strategi, punya segala hal yang kita butuhkan. Karena itu kita tidak perlu takut dan ragu, khawatir, sebab Bapa yang telah mengutus terang dunia akan selalu bersama kita, yaitu Yesus Kristus. Dia hanya sejauh doa Bapak Mama. Dia selalu ada di depan pintu kehidupan kita. Dia menunggu kita membukakan pintu dan mempersilakannya masuk untuk menemani kehidupan kita di tahun baru. Bapak Mama, bersaudara, malam ini malam keluarga harus duduk sama-sama, merenung, beribadah, berevaluasi bersama. Sejenak kita harus melihat ke hari-hari kemarin. Terus kita mengucap syukur bersama dalam doa di akhir tahun. Keluarga malam ini harus duduk sama-sama. Harus balingkar. Harus duduk dalam satu lingkaran, berpegang tangan, berdoa, minta Tuhan pimpin. Keluarga, buka pintu kehidupan keluarga dan undang Tuhan masuk, menyinari kehidupan keluarga di tahun baru. Malam ini kita harus pastikan, kita tidak tahu bagaimana Bapak Mama jemaat yang tidak menjumpai kita malam ini dan ada dalam persekutuan bersama. Tapi kita semua yang ada malam ini, pesan bagi kita bahwa malam ini malam keluarga duduk berkumpul, balingkar, berpegang tangan, terus berdoa, buka pintu hidup keluarga, minta Tuhan terangi hidup kita dan tolong kita di tahun baru. Bukan malam kita duduk berkumpul bersama, duduk balingkar, terus bersorong gelas dari satu tangan ke satu tangan, mabuk sampai pagi. Jadi Bapak Mama pastikan bahwa kita punya seisi rumah itu, dia tidak duduk balingkar sampai pagi, bersorong gelas. Musik juga putar sampai pagi. Putar lagu bahasa Inggris yang kita tidak mengerti dia pu arti apa. Coba tahu dia pu arti baik. Sapun Bapak itu kalau putar lagu bahasa Inggris, dia bilang itu lagu dia pu arti apa. Jangan sampai itu lagu maki kita juga kita tidak tahu. Hanya bagaya kita putar lagu bahasa Inggris, tapi dia pu arti kita tidak tahu. Putar lagu itu yang penting kita harus tahu dan maknai itu lagu. Jadi Bapak Mama, bersaudara, PR bagi kita semua. Ini malam ini kita harus duduk sama-sama. Balingkar untuk merenung cerita Tuhan pun baik di kita pun hidup selama 1 tahun. Jangan duduk balingkar bersorong gelas dari tangan satu ke satu tangan. Mabok sampai pagi, lupa Tuhan pun hari baik. Orang tua dulu, kalau kita tidak datang gereja di hari baik, orang omong, kalian ini tidak tahu Tuhan pun hari baik yang mana. Itu kata tuh, itu kalimat tuh, kadang kita bilang simpel, tapi penuh makna. Harus kita artikan itu dalam kehidupan kita. Ingat Tuhan pu hari baik, dan Tuhan pun baik dalam kita pu hidup. Terang Tuhan sudah menyinari hidup kita selama 1 tahun. Dan terang yang sama juga akan menerangi kita di tahun yang baru. Karena itu harus duduk sama-sama, minta cahaya wajah Tuhan menyinari keluarga kita.
Seharusnya orang yang percaya kepada Allah tidak perlu takut dan cemas mengalami dan menghadapi hari-hari hidupnya. Kita tidak perlu meragukan keberadaan Allah dalam hidup dan bertanya seperti orang Farisi. Bapak, mama, bersaudara, terkadang karena cahaya terang itu pi di lain, kita pu mata pi di lain, kaki pi di lain, telinga pi di lain, kita seperti orang Farisi yang mempertanyakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus Kristus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus Kristus itu terang hidup bagi kita orang-orang percaya. Bagi kita semua yang hari ini hadir merenung akan terang cahaya ilahi yang menyinari kehidupan kita selama 1 tahun. Yakin dan percaya bahwa terang itu akan menyinari kehidupan kita, kehidupan keluarga. Yesus dekat dengan kita. Ia ada bagi kita, menunggu kita. Ia mau supaya kita mengajaknya dan menjadikannya teman seperjalanan dalam kehidupan kita. Inilah kebahagiaan dan keistimewaan kita yang percaya dan memiliki Allah yang adalah terang dunia. Kita hanya perlu menaruh pengharapan padanya, terus mengajak, mempersilahkan Tuhan menuntun kehidupan kita. Karena itu Bapak, Mama, bersaudara, yang perlu kita harus lakukan di akhir tahun ini, mintalah Tuhan menolong kita dan menuntun kita. Kita semua akan merasakan kasih dan sayang Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kita di tahun 2024 nanti. Karena itu kita boleh berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita boleh berkata dalam kehidupan keluarga kita, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita dalam sakit kita, dalam sehat kita, sampai di sini Tuhan menolong. Dalam keberhasilan kita, dalam kegagalan kita, dalam berbagai rencana yang sudah berhasil ataupun belum berhasil, sampai di sini Tuhan menolong kita. Karena itu Bapak, Mama, bersaudara, selamat mempersiapkan diri mengakhiri tahun 2023 dan menyambut tahun baru 2024. Yang dibutuhkan dari kita belajar untuk percaya dan mempercayakan kehidupan kita kepada Sang Terang dunia itu. Mari kita kembali ke dalam kehidupan keluarga kita dengan membawa terang Allah. Amin.